Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu di sini kami melakukan praktikum fisiologi hewan air, yaitu melakukan perhitungan nilai hematorit pada ikan mas Carassius auratus akibat paparan deterjen. Nah, praktikum ini kami lakukan di Laboratorium Perikanan Air Tawar, Sumber Pasir, Kota Malang. Nah, untuk anggotanya sendiri dari kami kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Akmal Rizariskula, Adinda Fikria, Miftahul Fauzia, Ermanoviana Ramadhani, Rahel Marsandan Fani Alfionita, Hana Istiana, Gilang Nursadewo, Niputu Ayu Putri Intia Natalia, Sandika Sopajati, Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani, dan yang terakhir ada Salma Nur Farisi. Ikan mas merupakan ikan yang habitat hidupnya berada di air tawar, seperti sungai, waduk, danau, dan lain sebagainya. Ikan mas bersifat termofil yang mana mampu untuk mengendalikan dirinya akan perubahan suhu yang terjadi pada lingkungannya. Ikan mas pada umumnya hidup pada kedalaman 1 meter yang memiliki aliran air yang cukup rendah. Di masyarakat, ikan mas cukup digemari karena memiliki nilai yang cukup ekonomis. Selain itu, ikan mas juga merupakan salah satu dari 10 ikan budidaya air tawar yang dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya ada morfologi dari ikan mas, yaitu Cyprinus carpio, yang memiliki badan memanjang, agak gemuk, dan memiliki bibir tebal. Terdapat 2 pasang duri di sudut mulut. Duri yang lebih pendek terdapat di bibir atas. Pangkal sirip punggungnya memiliki panjang dengan 17-22 ekor bercabang dan tulang belakang yang kuat. Memiliki sirip punggung cekung yang besar di anterior. Sirip analnya terdiri dari 6-7 sirip lunak. Di tepi posterior punggung ketiga terdapat duri sirip anal dengan spinula yang tajam. Di garis lateral terdapat 32-38 sisik. Memiliki gigi yang berbentuk seperti mahkota pipih. Tubuhnya hijau kecoklatan di bagian belakang dan sisi atas serta berwarna kuning keemasan di bagian perut. Formalin memberikan pengaruh terhadap karakter morfometri ikan seperti warna tubuh dan panjang tubuh, meliputi panjang total, panjang standar, dan panjang kepala. Cyprinus carpio segar memiliki tubuh berwarna silver. Warna tubuh Cyprinus carpio setelah diberi formalin berubah menjadi buram. Formalin juga menimbulkan kerutan dan penyusutan tubuh ikan, sehingga formalin dapat menyebabkan tubuh ikan memendek. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada plastisin untuk menyumbat salah satu ujung pipa kapiler yang berisi darah segar. Yang kedua ada pipa kapiler heparinizat yang digunakan untuk menampung darah segar. Yang ketiga ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar ikan serta panjang darah. Yang keempat ada gunting dan cutter yang digunakan untuk membelah ikan. Yang kelima ada pipet yang digunakan untuk mengambil volume deterjen sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Yang keenam ada suntikan untuk mengambil darah pada ikan yang diuji. Yang kedelapan ada wadah air atau sebagai wadah penyimpanan air. Lalu untuk bahan yang dibutuhkan ada ikan mas komet sebagai organisme akuatik yang diteliti. Lalu ada deterjen komersial sebagai bahan penguji atau reagen. Dan yang terakhir ada air 2000 ml sebagai media uji. Selanjutnya yaitu tata cara perhitungan nilai hematokrit pada ikan mas akibat paparan dari deterjen. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang telah dibawa, kemudian masukkan air ke dalam wadah, lalu masukkan deterjen sebanyak 200, 400, 600 ppm. Akan tetapi pada kelompok kami menggunakan kadar deterjen 0 ppm. Kemudian diamkan selama 60 menit. Langkah selanjutnya yaitu amati proses pergerakan atau tingkah laku pada ikan mas. Kemudian setelah didiamkan 60 menit, ambil salah satu ikan uji dari akuarium stok, kemudian pegang ikan uji dengan tangan kiri dengan kepala ikan menghadap ke arah muka kita. Selanjutnya, tusuk bagian anterior kepala ikan dengan sonde tepat di bagian otak depan. Hingga terasa ada rongga, putar sonde perlahan-lahan sehingga otaknya akan rusak dan ikan akan pingsan. Langkah yang kelima yaitu jika tidak terdapat darah pada bagian anterior,
Bedah ikan, lalu ambil darah di dekat jantung, lalu putuskan menggunakan gunting. Langkah yang keenam, masukkan darah ke dalam pipa kapiler, lalu tutup salah satu ujung pipa kapiler tersebut menggunakan plastisin. Yang ketujuh, siapkan sentrifuge hematokrit, lalu letakkan secara seimbang. Dan yang terakhir, ambil pipa kapiler dan lihatlah warna merah pekat menandakan hematokrit dan warna merah muda menandakan plasma darah. Jenis ikan yang kami pakai yaitu ikan mas. Kelasnya Coracius auratus. Jumlah ikan mas yang kita pakai juga berjumlah dua buah ikan mas. Ikan mas yang pertama kita sebut ikan A, ikan mas yang kedua kita sebut ikan B. Panjang dan lebar ikan mas A atau yang pertama yaitu memiliki panjang 6,1 cm dan lebar 2,6 cm. Pada panjang ikan mas B atau ikan mas yang kedua yaitu memiliki panjang 7,5 cm dan lebar 2,8 cm. Kedua ikan tersebut memiliki bobot kurang lebih dari 100 gram. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tingkah laku ikan selama 1 jam ke depan. Di sini kita memakai estimasi waktu yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Pada 15 menit pertama, tingkah laku pada ikan A yaitu ikan mengeluarkan feses atau biasa disebut kotoran. Pada tingkah laku ikan B, ikan masih bertingkah laku normal. Selanjutnya yaitu ada tingkah laku ikan. Ketika ikan dalam waktu 30 menit, ikan A mulai muncul di atas permukaan air. Kemudian pada pengamatan di menit ke-50 hingga 1 jam, ikan kedua mulai naik ke permukaan. Kemudian kami melakukan pengamatan pada ikan mas. Kami menemukan bahwa hematorit pada ikan yang kami amati memiliki panjang 0,2 cm. Kemudian kami juga mengamati plasma darah pada ikan mas, dan ternyata kami mendapatkan hasil bahwa plasma darah pada ikan mas tersebut itu memiliki panjang 1,2 cm. Baik, berdasarkan hasil praktikum, maka dapat disimpulkan bahwa gambar darah ikan yang diperoleh dapat menunjukkan kesehatan ikan. Nilai hematokrit yang berhasil didapat yaitu sebesar 81,72%. Jika komponen darah pada ikan tidak berada pada jumlah yang normal, maka dapat diduga bahwa ikan tersebut sedang terserang penyakit, seperti anemia ataupun stres. Nilai hematokrit ini berhubungan dengan laju metabolisme, cara hidup ikan, jenis kelamin, dan spesies ikan. Semakin tinggi hematokrit, maka semakin tinggi pula jumlah sel darah merahnya. Adapun korelasi yang kuat antara hematokrit dan jumlah hemoglobin darah, yaitu semakin rendah jumlah sel-sel darah merah, maka semakin rendah pula kandungan hemoglobin yang dimiliki oleh darah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.